Welcome to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 13. Suasana malam kian hening. Ketika kalimat yang ingin diucap telah tercekat. Alhasil, kebisuan menguasai alam dengan caranya. Kebekuan itu kembali mencair. Ketika seorang lelaki jalan mendekat. Tak jauh dari meja. Langkah Alvaro terhenti karena ia melihat Belva tengah menggeser posisi duduknya. Gadis itu memberi ruang agar sang kekasih mau duduk di sampingnya. Namun, Alvaro lebih pilih mengambil kursi lain. Kemudian meletakkannya di sisi meja. Lelaki itu tak memilih duduk di samping Belva. Ataupun duduk di samping Lovandra. Melihat sikap Alvaro yang kurang bersahabat, Belva pun berdiri dengan segera. "Mau kemana, Bel?" tanya Alvaro cepat. Gadis berparas anggun itu enggan menjawab. Dan terus melangkah. Langkahnya pun seketika terhenti. Saat Alvaro memegang pergelangan tangannya. "Maaf kalau aku punya salah." Belva menyingkirkan tangan Alvaro. Sebelum akhirnya pergi. Dan Alvaro menoleh ke arah Lovandra. Mereka saling tatap. Tanpa ada kata yang terucap. Sepersekian detik. Lovandra mengalihkan sorot matanya ke arah Belva. Di sebelah sana, Belva jalan dengan raga yang kurang seimbang. Tubuh gadis itu acap kali limbung. Ketika mental tak lagi seimbang. "Kejar dia, Bang." Lovandra memberi perintah dengan raut cemas. "Enggak," sambar Alvaro cepat. "Kenapa?" Wanita itu mengalihkan pandangan ke arah Alvaro. "Enggak mau aja." Alvaro mengedikkan bahu. Lalu menunduk. "Abang jahat." Alvaro kembali menoleh. Lelaki itu merasa bingung dan tak habis pikir dengan sikap Lovandra yang tiba-tiba menggerutu dan murung. "Laki-laki memang selalu salah ya?" Ulas lelaki itu datar. "Deket salah? Nggak mau deket disuruh deket." Merasa tak dapat respon, Alvaro langsung melingkarkan tangan pada area perut sang istri. Lalu mencium wanita itu dengan gemas. "Abang." Lovandra berusaha melerai pelukan yang ia terima. "Lepasin, Bang. Malu tahu." Wanita itu mengedarkan pandangan dengan mimik wajah yang merona. "Shush." Alvaro berdesis. "Kalau kita lagi bersama, jangan bahas wanita lain. Oke?" Sebuah ciuman kembali mendarat pada tengkuk wanita itu. Lovandra coba merilekskan raganya. Wanita itu juga mulai berani menyandarkan kepala pada dada bidang yang saat ini tengah mendekap. Lovandra dan Alvaro coba bersahabat dengan takdir dan mereka hanya ingin menikmati momen yang ada. Seiring berjalannya waktu, ingatan Lovandra tertuju pada masa kecil mereka. Satu momen pertemuan yang mampu merubah takdir. Satu masa di mana seorang anak lelaki kota yang begitu jahil sering mengganggunya tanpa sebab. Wanita itu menyunggingkan senyum tipis. Tak lama, ia pun menoleh ke arah Alvaro dengan mimik wajah penuh tanya. "Kenapa? Dulu abang benci sama Lova?" Alvaro langsung membalas tatapan Lovandra dengan dahi yang mengernyit. "Gue nggak benci," tegasnya. "Justru, gue suka ngerasa ada yang kurang kalau kita tak jumpa." Lovandra menyipitkan mata. Guna mengekspresikan ketidakpercayaannya. "Abang nyariin Lova?" Lelaki itu langsung mengangguk ketika kalimat tanya itu ia dengar.
Tapi kenapa abang selalu buat Lova nangis kalau kita jumpa? Alvaro terkekeh. Ketika raut wajah Lovandra menunjukkan ketidaksukaan. Tak berselang lama, lelaki itu menolak raga dari sisi Lovandra. Lalu, membimbing sang istri agar mau menghadap ke arahnya. Gue nggak tahu. Alvaro mengedikkan bahu dengan sisi wajah yang mendekat. Sepersekian detik, pandangan lelaki itu menerawang dan berusaha mengumpulkan kepingan memori 5 tahun yang lalu. Tak lama, tatapan itu kembali terarah pada sosok sang istri. Dulu, kalau gue belum jumpa lo atau belum buat lo nangis, rasanya ada yang kurang. Kok gitu? Sambar Lovandra cepat. Bau Alvaro kembali mengendik. Nggak tahu, tegasnya. Gara-gara ulah abang yang jahil. Kita nikah secara paksa kan? Alvaro mengulum senyum. Ketika momen langka itu kembali berputar dalam ingatan. Dua anak manusia yang belum cukup umur. Harus menikah karena sebuah insiden. Apa lo nyesel? Lelaki itu bicara. Setelah mereka terdiam beberapa saat. Lova nggak nyesel. Cuma ngerasa aneh aja. Masih kecil, tapi sudah nikah. Seulas senyum hadir. Seiring dengan napas yang terembus pelan. Alvaro mulai menyentuh pipi Lovandra dengan lembut. Dan usapan pelan yang Lovandra rasa mampu membuat kelopak mata itu terpejam sesaat. Apa perjanjian kita masih berlanjut? Wanita itu kembali membuka mata secara perlahan. Tergantung. Ucapnya gugup. Dan Alvaro langsung mengernyitkan dahi. Lelaki itu menyampaikan sebuah pertanyaan. Lewat ekspresi wajahnya yang khas. Kalau abang sakiti hati Lova, perjanjian akan tetap berlanjut. Kalau enggak, Alvaro kembali mendekatkan wajahnya. Kalau enggak, ucapan wanita itu tercekat. Karena wajah Alvaro semakin dekat. Kalau enggak, apa? Tanya Alvaro pelan. Ketika dua titik wajah mereka hampir tak berjarak lagi. Lovandra tergugu. Bulu-bulu halus yang menyebar di tiap sisi kulit tiba-tiba merespon dengan cepat. Wanita itu lebih pilih memejamkan mata. Saat desir halus tak bisa ia kendalikan. Boleh kan? Alvaro ingin menyatukan bibir mereka. Tapi ragu. Rasa yang menghangat tiba-tiba pudar. Saat Lovandra mendorong tubuh lelaki itu dengan segera. Kenapa? Alvaro merespon sikap wanita itu dengan cepat. Ini kan tempat umum bang. Lovandra menoleh ke kiri dan ke kanan. Dengan raut wajah sungkan. Selang sesaat, wanita itu kembali menatap. Tak menunggu waktu lama, Alvaro beranjak dari tempat duduk. Lalu memegang pergelangan tangan Lovandra. Mau kemana bang? Tanya Lovandra kaget. Kamu malu kan? Apa hubungannya dengan? Lovandra mengalihkan pandangan ke arah tangan Alvaro yang memegang tangannya. Kita pulang sekarang. Mau ngapain bang? Lovandra masih mematung di tempat duduk. Alvaro tak menjawab. Lelaki itu tetap menarik tangan Lovandra. Hingga wanita itu mengikuti apa yang ia mau. Pelan-pelan bang. Lovandra menggerutu karena langkahnya seringkali terseok. Alvaro tak menanggapi keluhan yang ia dengar. Ngapain buru-buru bang? Lagi-lagi Alvaro tak memedulikan celotehan yang terlontar. Sampai mobil, lelaki itu langsung membuka pintu. Dan menyuruh wanita itu masuk. Setelahnya, sosok itu lari ke arah sisi mobil lainnya. Lalu masuk. Sampai dalam mobil, Alvaro mulai mengatur pola napas yang tak beraturan. Dan, lelaki itu mulai menoleh ke arah Lovandra saat perasaan sudah bisa ia kendalikan. Dalam hitungan detik, jemari tangan Alvaro menelusup pada selai rambut. Lalu mendekatkan wajah mereka dengan cepat. Lovandra kaget ketika bibir mereka saling temu tanpa bisa ia duga sebelumnya. Lumatan kasar yang terlayang.
cukup bisa membuat Lovandra syok. Wanita itu ingin melerai, tapi ia tak bisa. Tetapi kalau diam saja, itu tak mungkin karena Alvaro tak memberi jeda untuk menarik napas. "Abang mau bunuh Lova lagi ya?" teriak Lovandra saat bekapan itu lepas. Melihat hal itu, Alvaro terkekeh puas. Lelaki itu hanya melempar senyum, lalu memasang sabuk pengaman. Sementara Lovandra, wanita itu tak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi. Perlakuan Alvaro, bak singa kelaparan, menelan makanan, tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Kendaraan roda 4 itu mulai bergerak maju. Sepanjang jalan, Alvaro seringkali menoleh, sebelum akhirnya senyum tipis itu tersungging. Tak lama, usapan lembut mengarah pada bibirnya sendiri. Ketika pertautan yang sempat terjadi, masih bisa ia rasa. "Abang apa-apaan sih?" Lovandra menggerutu. Meski begitu, Alvaro tak begitu ambil peduli. Lelaki itu terus saja menyunggingkan senyum yang tak bisa ia kendalikan. Merasa ucapan mengambang tak berbalas, Lovandra pun mengalihkan pandangan ke arah kaca jendela yang berada di sisi. Dan lengkung sabit pun hadir. Hubungan dekat yang telah terjalin cukup bisa membuat keduanya bahagia. Tak hanya Alvaro, Lovandra pun merasakan degup dan rasa yang sama. "Napa sekarang lo yang senyum-senyum?" Lovandra tersentak ketika kalimat itu ia dengar. "Siapa yang senyum?" tanyanya balik. "Pakai bohong lagi. Jelas-jelas, lo tadi bahagia banget." "Fitnah itu," tolak Lovandra. "Nanti kita lanjut di rumah ya?" Alvaro membujuk dengan ekspresi wajah yang tak biasa. Sementara Lovandra, wanita itu lebih pilih mengalihkan pandangan dengan senyum yang tak bisa ia tahan. Sampai tujuan, Alvaro dan Lovandra turun dari mobil. Lelaki itu langsung mengulurkan tangan agar sang istri mau menggapai. "Jangan seret Lova lagi," larang Lovandra. Sesaat setelah tangan mereka saling bertautan, Alvaro mengacak-acak rambut Lovandra, sebelum akhirnya mendekap raga mungil itu dengan gemas. Setelahnya, mereka pun jalan menuju kamar dengan santai. Meski begitu, rasa yang menggelayut dalam hati tak setenang langkah yang terarah. "Dingin banget sih tangannya." Alvaro menoleh. "Masa sih?" Lovandra tak berani membalas tatapan yang ia terima. Wanita itu lebih pilih fokus pada jalan. "Kalau tangan dingin begini, biasanya otak sedang mikir yang iya-iya." Alvaro mengakhiri ucapan, sembari memasukkan salah satu tangan ke dalam saku celana. Lovandra makin terlihat kikuk. "Emang, abang bisa baca pikiran orang?" "Bisa." Sontak Lovandra menghentikan langkah karena kaget. "Kenapa?" "Enggak." Wanita itu kembali melanjutkan langkah dengan cepat. Langkah mereka kembali terhenti, tepat di depan pintu kamar. Mereka sama-sama mematung, ketika degup rasa telah menguasai jiwa. Alvaro mulai mengulurkan tangan ke arah handle pintu, lalu membukanya, lalu menoleh dengan perasaan gugup. Selang sesaat, lelaki itu melangkah masuk, pun dengan Lovandra. Sampai dalam kamar, Alvaro kembali mengunci pintu dengan segera. Alvaro menarik pergelangan tangan Lovandra. Namun, Lovandra menolak. "Kenapa?" tanyanya. "Lova lagi datang bulan bang," jawab Lovandra dengan mimik wajah enggan. "Emang kenapa?" "Kalau darah haid bercecer di mana-mana." "Bagaimana?" Lovandra membalas tatapan Alvaro. "Kok bisa? Memangnya lo nggak pakai?" "Ya pakai," sambar Lovandra cepat. "Lah terus?" Alvaro makin terlihat bingung. Lelaki itu berpikir sejenak, sebelum akhirnya tersenyum karena paham. Sorot mata penuh goda pun langsung tercipta dan terus mengarah. Alvaro mulai memburu tubuh Lovandra, yang selalu menghindarinya.
Langkah Lovandra terhenti saat punggung menyentuh dinding kamar. Wanita itu terlihat amat gugup karena sikap Alvaro yang seolah-olah tak bisa terima penjelasannya. Lelaki itu mulai mengunci dan mengepung pergerakan Lovandra dengan sorot mata nyalang. Tak lama, sosok itu mengusap pucuk kepala Lovandra sembari berucap, "Mesum." Wanita itu membulatkan mata. "Abang tuh yang mesum," sanggahnya. "Apa lo bilang? Jadi, yang lagi mikir gituan siapa tadi?" Lovandra tergagap. Lova gak mikir apa-apa," ucapnya gugup. "Kalau gue mau minta, ngapain gue ajak lo ke kafe? Bagus dari tadi gue kerjain lo di rumah." Setelah berucap demikian, Alvaro jalan ke arah kamar mandi. Dan Lovandra hanya bisa menghela napas panjang. "Iya juga ya. Aduh Lova, mikir apa sih kamu?" Lovandra menangkup wajah dengan perasaan malu. Bersambung.